Halo saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekesi digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang siapa saja yang tidak diperbolehkan menerima komuni kudus. Mari kita simak bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap ekaristi yang kita ikuti di gereja tentu sangat merindukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kita terima merupakan roti hidup yang dapat memberikan kehidupan rohani bagi kita. Tentu setiap orang yang sudah dibaptis atau yang sudah berusia 10 tahun dapat menerima komuni kudus itu. Akan tetapi, tidak semua orang dapat menerimanya karena halangan-halangan tertentu. Berikut penjelasan seseorang tidak dapat menerima komuni. Pertama, seseorang yang tidak dibaptis, sakramen yang merupakan wajib pertama kali diterima seorang Katolik sebelum menerima sakramen lainnya, di mana dalam sakramen ini merupakan tanda seseorang menjadi anggota gereja dan salah satu cara penghapusan dosa asal yang ia terima dalam hidupnya. Kedua, dibaptis tetapi tidak terdaftar dalam persekutuan gereja Katolik. Meskipun seseorang telah dibaptis, karena bagi gereja Katolik, seseorang harus setia terhadap iman yang sudah dipeliharanya. Ketiga, yang sadar berdosa berat tanpa terlebih dahulu menerima sakramen pengakuan. Seorang imam jangan merayakan ekaristi, dan kita umat awam jangan menerima komuni kecuali ada alasan berat serta tiada kesempatan mengaku dosa. Dosa berat yang dilakukan seseorang membuat ia tidak dapat menerima komuni kudus, karena seseorang yang melakukan dosa berat telah terpisah dari kasih dan cinta kasih Allah. 4. Terlambat mengikuti ekaristi. Dalam mengikuti ekaristi kudus, tentunya kita perlu mengikuti liturgi secara utuh, mulai dari ritus pembuka sampai penutup. Jika seseorang terlambat dan melewatkan bagian-bagian dalam ekaristi, maka ia tidak diperkenankan untuk menerima komuni. Karena ekaristi itu perlu kita ikuti secara menyeluruh dari awal sampai akhir tanpa kecuali. 5. Orang Katolik yang dikenai sanksi ekskomunikasi dan interdik, serta yang berhati keras membandel dalam dosa berat yang nyata, dilarang menyambut komuni. 6. Tidak diizinkan menyambut komuni yang berhati keras membandel dalam dosa berat yang nyata. Misalnya, yang pekerjaannya jelas-jelas bertentangan dengan moral Katolik, peccatores manifesti. 7. Tidak diizinkan menyambut komuni yang hidup dalam perkawinan tidak sah, termasuk yang menikah lagi setelah bercerai secara sipil saja. Setiap umat Katolik sudah seharusnya paham tentang syarat menerima komuni kudus dalam gereja Katolik. Tujuannya agar komuni tersebut tetap dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan memberikan berkat bagi umat. Dalam perayaan ekaristi, penerimaan komuni merupakan puncak dari perayaan tersebut. Karena melalui komunilah Kristus hadir dalam diri umat Katolik. Komuni dalam gereja Katolik merupakan sebuah upacara di mana roti dan anggur dikonsekrasi lalu dibagikan kepada seluruh umat yang layak menerima komuni tersebut. Yang berhak melakukan upacara komuni adalah imam atau romo, karena mereka adalah perwakilan Yesus di dunia ini. Yang membagikan komuni kepada umat juga tidak sembarangan orang, karena komuni merupakan sesuatu yang sakral, sehingga penting mengetahui syarat menerima komuni kudus. Jika dilihat dari sejarah asalnya,
Komuni berasal dari bahasa Latin yakni communio yang kemudian diadaptasi ke bahasa Inggris menjadi communion. Communion atau koinonia dalam bahasa Yunani memiliki arti persekutuan atau persaudaraan. Dengan menerima komuni, berarti umat Katolik telah bersekutu atau bersatu di dalam Kristus. Syarat menerima komuni kudus. Komuni merupakan sesuatu yang sakral. Oleh karena itu, tidak sembarang orang dapat menerima komuni. Di dalam Gereja Katolik sendiri, ada beberapa aturan dan larangan dalam penerimaan komuni tersebut. Secara umum, terdapat 5 syarat utama dalam penerimaan komuni kudus, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjadi anggota kesatuan Gereja Katolik. Syarat utama agar kita dapat menerima komuni adalah harus menjadi anggota kesatuan dari Gereja Katolik. Jika kita belum dibaptis, maka harus dibaptis terlebih dahulu. Dan jika sudah dibaptis di gereja lain, maka kita harus diterima secara sah terlebih dahulu. Kedua, memiliki usia yang telah mampu memaknai komuni. Syarat menerima komuni kudus selanjutnya, komuni hanya bisa diterima oleh orang-orang yang sudah mampu memandang komuni sebagai sesuatu yang sakral. Seorang anak yang sudah bisa memandang komuni sebagai perwujudan dari Kristus sendiri sudah layak menerima komuni. Ketiga, telah menerima komuni pertama. Setelah seorang anak mencapai kematangan pemikiran dalam memandang komuni sebagai sesuatu yang kudus, maka anak tersebut akan diberikan upacara komuni pertama. Sebelum menerima komuni pertama, akan dibekali terlebih dahulu tentang makna serta larangan apa saja yang harus dipatuhi jika telah menerima komuni. 4. Telah menerima sakramen pengakuan dosa. Penerima komuni juga harus orang-orang yang telah menerima sakramen pengakuan dosa. Alasannya, karena komuni harus diterima dengan hati yang bersih tanpa dosa, sehingga Kristus dapat benar-benar bersemayam dalam diri si penerima komuni tersebut. Jika belum melakukan pengakuan dosa, maka kita tidak diizinkan menerima komuni. 5. Puasa 1 jam sebelum menerima komuni. Syarat menerima komuni kudus lain yang harus juga dilakukan saat menerima komuni adalah melakukan puasa 1 jam sebelum misa berlangsung. Jadi, jika ingin misa, hindari mengkonsumsi makanan atau minuman agar saat menerima komuni bukan hanya hati yang bersih, tetapi seluruh tubuh juga harus kosong dan bersih dalam menyambut tubuh Kristus tersebut. Makna komuni bagi umat Katolik. Bagi umat Katolik sendiri, komuni merupakan sumber dan puncak kehidupan Kristiani. Hal tersebut bisa ditemukan dalam Katekismus Gereja Katolik halaman 1324. Dengan menerima komuni, maka umat Katolik menjadi satu dengan Kristus dan ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus. Melalui komuni tersebut, umat Katolik menjadi satu serta menjadi serupa dengan Kristus dalam mengasihi umat manusia. Karena begitu pentingnya komuni bagi umat Katolik, sehingga syarat menerima komuni kudus ditetapkan agar tidak sembarang orang menerimanya. Demikianlah saudari-saudara penjelasan mengenai siapa saja yang boleh menerima komuni kudus. Semoga membantu. Salam.